Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mas sekalian diberkati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan yakni pembahasan terkait dengan masalah cinta atau hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tentang wajibnya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya wajib bagi seorang hamba yakni untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ia termasuk jenis ibadah yang paling agung. Allah taala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, sangat besar cintanya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam bentuk kenikmatan karunia kepada hambanya, zahiran wa batinan. Kemudian setelah itu adalah setelah mencintai Allah Ta'ala, maka wajib untuk mencintai Rasulnya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang mengajak manusia kepada Allah, mengenalkan ini apa hamba ini kepada Allah Ta'ala, menyampaikan syariatnya, menjelaskan hukum-hukumnya. Maka kebaikan apa saja yang dirasakan oleh manusia, oleh seorang mukmin mukminah, baik di dunia maupun di akhirat, maka ini apa? Melalui perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah salah seorang ini masuk ke dalam surga kecuali dengan yakni apa? Mentaati beliau, mentaati Rasulullah SAW, mengikutinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada khalawatal iman. Ada yang apa? 3 perkara. Yang barang siapa 3 perkara itu ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Yaitu ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu hendaknya Allah dan Rasulnya itu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini apa? Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, poin kedua, hendaklah ia tidak mencintai seseorang kecuali dia mencintai karena Allah. Dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ay yakraha ay yauda fil kufr,
ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Dan hendaknya dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan ia dari kekufuran itu, sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam neraka. Maka kecintaan kepada Rasul ini mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kecintaan kepada Nabi itu tidak sebagaimana cinta-cinta yang lainnya atau kecintaan yang diberikan kepada selain Nabi. Karena sungguhnya mencintai Nabi SAW ini merupakan sebuah ibadah yang agung. Ya, kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mencintai Nabi. Mereka juga mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai Nabi. Dan ia merupakan dasar yang agung di antara dasar agama ini. Dan termasuk juga fondasi atau hal-hal yang menguatkan keimanan, atau di antara sifat-sifat seorang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Jadi Nabi itu lebih aula, lebih utama bagi seorang mukmin daripada diri mereka sendiri. Demikian juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada dirinya, hartanya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya. Jadi ini aplikasinya apa? Misalkan nafsu kita, diri kita menginginkan sesuatu, senang. Tetapi Nabi juga bersabda demikian. Sementara kita inginkan itu ternyata bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Mana yang lebih didulukan? Kalau memang cinta Nabi, berarti mana yang lebih didulukan? Ya sabda Nabi. Saya sih senang begini, kepingin begini aku. Tetapi Nabi melarang. Ya udah, nggak usah ngikutin Nabi. Atau sebaliknya, saya tidak suka sih ini, nggak senang aku ini. Gini gak senang, tetapi Nabi memerintahkan. Ya, berarti kita terima dan kita ikut. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi. Bagaimana kemarin telah kita sebutkan, yakni perkataan apa? Umar, ya kan? Bahwasanya Umar radhiyallahu pernah mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada mingkuli syai', daripada segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali dari diriku. Faqala sallallahu la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak ya Umar, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu. Faqala, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Akhirnya Umar mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu, termasuk juga daripada diriku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Nah, baru sekaranglah wahai Umar. Kamu jadi apa? Benar-benar apa? Beriman. Jadi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya bukan pilihan, bukan suatu perkara yang dinomor duakan atau perkara yang diserahkan kepada kita. Kalau kamu mau mencintai Nabi silahkan, kalau enggak mau ya sudah, pilihan, hanya pilihan. Kan tapi dia wajib bagi setiap muslim muslimah
dan ia termasuk ada min samimil iman, masuk bagian pada keimanan. Dan bahkan tadi hendaknya kecintaan kita kepada Nabi itu lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri kita. Ya semacam tadi begini ya. Jadi kita nggak suka ini, tapi ini perintah Nabi, ya sudah. Ingat itu, ingat semacam itu. Jadi ada perkara yang bisa membangkitkan apa? Ya, cinta kepada Nabi SAW. Yang pertama adalah bahwasanya hal itu adalah sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi mahabbatihi. Yaitu di dalam mencintainya. Dan kalau Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikannya kekasih dan menyanjungnya, memujinya. Dengan sanjungan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Maka wajib bagi setiap muslim pun untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan itu adalah tadi kita sebutkan di antara kesempurnaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sebagai apa? Kenapa kita mencintai Nabi? Karena muqtadul iman. Yang sebagai apa? Tuntutan konsekuensi keimanan. Sebagaimana yakni tadi kita sebutkan, di mana Rasulullah menjelaskan bahwasanya di antara konsekuensi keimanan yaitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan beliau. Bagaimana tadi kita sebutkan, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wa nasi ajmain. Al-Bukhari. Tidaklah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah sempurna keimanan, la yu'minu. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya, daripada hartanya. Kita cinta harta misalnya, tapi Nabi memerintahkan demikian, mengajarkan demikian, langsung diberikan. Ya, semacam itu langsung. Nah, jadi daripada dirinya, daripada hartanya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya. Riwayat Imam Bukhari. Kemudian juga yang ketiga, di antara hal perkara bisa mendorong seorang untuk mengharuskan cinta kepada Nabi, yaitu besarnya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan besarnya kasih sayang Nabi kepada umatnya ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat beliau dengan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat penderitaannya kalian rasakan. Jadi apa yang menimpa kalian itu pun dirasa berat oleh Nabi. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kalian mendapatkan hidayah. Bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang kepada orang-orang mukmin. Demikian juga poin yang kelima adalah badlu judihi al-kabir fi da'wati ummatihi, yaitu begitu besar tadi yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengajak untuk umatnya ini kepada jalan Allah, mencurahkan semuanya, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesyirikan, kejahilian, kekufuran menuju cahaya iman. Nah, berikutnya adalah setelah kita mengetahui jadi wajibnya kita cinta kepada Rasulullah SAW, di antara tanda atau bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW
adalah sebagai berikut di antaranya. Yaitu takdimun Nabi SAW ala kulli ahad, mendahulukan sabda Nabi SAW daripada orang lain, Yani qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului, yakni apa? Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha samii'un 'aliim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikian juga yaitu firman Allah Ta'ala kemarin telah kita sebutkan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taqtumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihad fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah jika ayah kalian, bapak-bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri, keluarga kalian, dan harta yang kalian usahakan, perdagangan bisnis yang kalian takutkan, kasada, kehancurannya atau kerugiannya, dan tempat-tempat rumah-rumah yang kalian senangi, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah. Ini ancaman, maka tunggulah hatta ya'tiya amru, tunggulah sampai datang, hatta ya'tiya Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka di sini ada tanda cinta kepada Nabi SAW adalah mendahulukan sabda beliau daripada pendapat orang yang lain. Termasuk juga berikutnya, yang kedua adalah beradab kepada Rasulullah SAW. Beradab, di antara adab yakni memuji beliau alaihi salatu wassalam atau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan nama beliau. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasul dan ucapkanlah salam. Demikian berkaitan dengan sholawat. Ini Nabi SAW juga bersabda, man sholla alaiya sholatan sallallahu bi alaihi asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan menggantinya berapa? 10 kali. Maka orang yang mencintai Nabi tidak berat membaca sholawat. Bahkan kalau kita baca sekali, Allah akan membalasnya 10 kali. Kalau Anda baca 10 kali, maka dibalas berapa? 100 kali. Bayangkan ini. Dan sholawat dari Allah ini apa? Ya, berupa termasuk rahmat, karunia-Nya. Maka ini besar banget. Ini. Biasanya kalau orang cinta ada sesuatu kan sering menyebut apa? Tidak pernah menyebut. Kalau mencintai sesuatu berarti sering menyebut apa enggak pernah menyebut? Sering lah.
Siapa yang sering Anda sebut? Nah ini sering menyebut. Ya sholawat yang paling bagus, ya sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang sebagaimana kita baca di dalam sunnah, itu paling bagus. Sholawat apa yang kita baca itu sholawat yang paling bagus. Karena ini yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Demikian juga ya ini beretika, beradab ketika menyebut beliau, yaitu dengan menyebut ini apa, dengan memanggil, ketika memanggil maka ini yani menyebut dan dengan diberi kata nabi atau rasul, enggak langsung lah apa namanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'du. Janganlah kamu jadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian sebagaimana kalian memanggil sebagian yang lainnya. Sa'id bin Jubair dan Mujahid mengatakan maknanya adalah ucapkanlah ya Rasulullah, katakanlah ya Rasulullah dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Kemudian yang berikutnya yaitu memperhatikan atau mengagungkan hadis-hadisnya, atau juga beradab ketika mendengarkannya atau mengkajinya. Sebagaimana dilakukan oleh salaful ummah dan ulama salaf ummah, yaitu di dalam apa, menghormati yani apa, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca hadis, kita tahu hadis ini ada sabda Nabi. Sabda Nabi, bukan ucapan orang biasa gitu. Ya. Perhatikan, ini mau mengaji hadis, apalagi ayat ini hadis, tapi kurang menghormatinya, makanya kurang bagus. Perhatikan, Imam Malik disebutkan apabila beliau ingin duduk yang menyampaikan hadis, beliau berwudu. Tawadhu wudu'ahu lis-shalah, berwudu sebagaimana beliau wudu ketika mau sholat. Kemudian wala bisa aksana siabi, memakai pakaian yang paling bagus. Jadi kalau mau ngaji hadis atau ngajar hadis, bisa pakai cuma kaos aja lah, ada apalah. Ini pakai mau pengajian apa ini yang dibahas, mengisahkan Al-Quran tentang hadis dan sunnah, ya dihormati. Tatayub, beliau memakai wangian, kemudian menyisir jenggotnya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, mengapa beliau melakukan itu? Faqala wakilu bihi hadis Rasulullah. Jadi aku agungkan dengan itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Musayyib ketika sakit mengatakan, dudukkan aku, sesungguhnya aku akan mengagungkan ini apa, itu akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana mutajiun. Ya, ketika sakit berbaring mau menyampaikan hadis, disuruh menduduk supaya menyampaikan hadis dalam keadaan semacam duduk. Ini apa? Bentuk tadi adab kepada hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga di antara bentuk cinta kepada Nabi SAW adalah tasdiqu sallallahu fima akhbara bihi, membenarkan semua apa yang beliau beritakan. Dan ini adalah termasuk usul iman dan juga termasuk pokoknya.
Jadi membenarkan semua apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Hatta walaupun kita secara akal mungkin kurang nyambung. Sebagaimana pernah ya tentang disampaikan kepada Abu Bakar tentang apa? Kisah Isra Mi'raj. Semua orang ketika itu nggak percaya. Tapi ketika Abu Bakar ditanya, gimana sahabatmu menyampaikan demikian? Maka apa kata Abu Bakar? Kalau memang beliau itu menyampaikan demikian, aku percaya. Sudah, nggak usah mikir. Nabi bersabda demikian, iya. Ya sudah, memang iya, percaya, yakin. Nggak usah dipikir-pikir yang disampaikan bagaimana. Demikian juga hendaknya kita. Ketika ada sebuah hadis sahih, sampaikan sahih, maka nggak usah mikir. Ini maknanya bagaimana, ini benar apa tidak? Bisa diakal apa tidak? Bisa dipahami apa tidak? Kita paham apa tidak? Kalau itu memang disampaikan, diberitakan oleh Rasul SAW, ya langsung dibenarkan. Membenarkan yaitu apa? Menerima, kemudian ya mengamalkan nantinya. Percaya kebenarannya, diterima dan diamalkan. Kemudian yang keempat bentuk cinta yaitu dengan apa? Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Mentaati apa yang beliau jadi apa? Perintahkan. Mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau. Ketahuilah bahwasanya ketaatan kepada Rasulullah SAW ini termasuk merupakan apa? Ya, bentuk yang menunjukkan kecintaan yang benar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin orang dikatakan cinta kepada Nabi tapi dia nggak mau taat kepadanya. Aku cinta Nabi tapi nggak ditaati perintahnya, maka ini tidaklah orang yang cinta kepada Nabi. Makanya Allah Ta'ala juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kamu sekalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, insya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bukti cinta kepada Allah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sudah demikian, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka iktidak, mencontoh beliau, ini termasuk tanda yang besar yang menunjukkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi orang yang mengharapkan Allah, berjumpa dengan Allah dan hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah. Maka seorang mukmin yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang taklid kepada Nabi fi kulli syai', di dalam semua hal, yaitu di dalam ibadahnya, akhlaknya, perangainya, di dalam bermuamalahnya, di dalam adab-adab semuanya, sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Perhatikan sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar berarti siapa? Anaknya, putranya Umar. Nah, dari Nafi telah berkata, "Lau nadarta ila Ibni Umar fi tibaihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qulta hadza majnun wa mimma yurwa anhu bi hadzal." Seandainya engkau melihat apa kepada Ibnu Umar di dalam itibaknya kepada Rasulullah SAW, kamu akan mengatakan ini kayak orang majnun, maksudnya enggak waras.
Kenapa? Jadi apapun yang pernah dilakukan oleh Nabi dilakukan, itu maksudnya. Saking cintanya. Sekarang seorang tahu idola kan? Orang misalkan cinta pemain bola misalkan, ya kan? Potongan rambutnya lah misalkan. Kadang-kadang kan diikuti, kenapa? Ngikuti sih. Oh, pemain siapa yang terkenal? Kaos-kaos sampai ditulisi ya. Saking apa? Mengidolakannya. Lah sekarang siapa yang diidolakan? Siapa yang dicintai? Itulah karena orang sudah cinta itu ya. Jadi apapun yang dilakukan diikuti. Dan nanti juga almarhum aman akhaba, manusia nanti akan dikumpulkan bersama orang dicintainya. Saking cintanya semacam itu nggak terasa. Modelnya, ya kalau cinta kepada Rasul ya kita hendaknya yang paling cintai oleh seorang muslim siapa? Ya Rasul. Jadikan suri taudan ya Rasul. Maka di sini juga pentingnya kita mempelajari sirah Nabi. Supaya apa sih tujuannya? Supaya kita tahu bagaimana sih yang dilakukan oleh Nabi dalam hal ini misalkan, ya. Semua ada. Maka bagus kayak kitab Zadul Ma'ad itu bagus juga. Ya, kitab yang lainnya disebutkan. Ya, ini petunjuk Nabi, sunnah Nabi dalam hal ini. Tidur misalnya bagaimana? Tidak bermuamalah bagaimana? Nah, semacam berakhlak bagaimana? Jadi semua ini supaya kita tahu, itu kita pelajari. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengetahui. Setelah tahu bisa mencontoh. Kalau ditanya kenapa Anda wudhu kok begini? Karena Nabi mencontohkan demikian. Saya ikut Nabi. Selesai. Kenapa demikian? Karena Nabi melakukan ini. Nah, inilah seorang muslim. Kenapa kamu enggak melakukan ini? Karena Nabi melarang ini. Ini. Jadi melarang. Karena Nabi melarang, jauhi. Jadi jauhi semua yang dilarang. Lakukan apa yang diperintahkan. Nah, demikian. Demikian juga yang kelima. Bentuk cinta kepada Nabi adalah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dikala Nabi masih hidup maupun ketika Nabi sudah tiada. Ketika Nabi masih hidup maka telah dicontohkan oleh para sahabat. Contohkan oleh para sahabat. Mereka membela Nabi dengan hartanya, bahkan dengan dirinya. Ini apa? Banyak sekali dicontohkan semacam ini. Membentengi Nabi dengan dirinya. Ketika mau diserang, sampai ada yang jadi membentengi Nabi dengan dirinya. Kalau kena panah, yang kena panah itu dirinya, bukan langsung mengenai Nabi. Sampai semacam. Nah, sekarang ketika Nabi telah tiada, bagaimana membelanya? Ya, itu banyak. Di antaranya adalah dengan menolong dakwah atau membantu dakwah dari menyebarkan dakwah dari salah beliau dengan apa yang dimiliki. Dakwah sunnah, mendapatkan sunnah Nabi, ajaran Nabi, menolong membantu itu. Baik dengan hartanya, yang punya harta, dengan dirinya, dengan ilmunya, dengan apa yang bisa kita lakukan. Ini. Kemudian yang kedua adalah dengan membela sunnahnya, yaitu dengan menjaganya, mengagungkannya. Demikian juga membersihkannya dari subhat-subhat. Ketika ada subhat-subhat maka dibersihkan dari subhat-subhat tersebut. Yang ketiga, dengan cara menebarkan sunnahnya, menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menyampaikan hal itu kepada yang lainnya. Nah, dan banyak sekali sabda Nabi SAW untuk menganjurkan kita untuk menyampaikan sunnah atau hadis-hadis dari beliau. Di antaranya balik syahid al-ghaiban, hendaknya orang yang datang menyampaikan orang yang kepada orang yang tidak datang. Orang datang di majelis ilmu, majelis hadis, disampaikan kepada yang tidak datang.
Demikian juga beliau bersabda balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maksudnya apa? Ketika kita yakin, kita paham satu hadis misalnya atau dua hadis, dan kita yakin kita udah ikut kajian dapat pelajaran dan kita paham itu, dan itu jelas sahih. Kita telah berusaha mengamalkannya, kemudian sampaikan kepada mungkin keluarga, ya, mungkin kemudian teman, kerabat dan begitu seterusnya. Kemudian juga mencintai ini apa? Mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta Nabi, maka mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mencintai apa? Ahlul bait, keluarganya. Kemudian juga mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita tidak boleh benci, nggak suka kepada orang yang mempelajari sunnah, orang yang mengamalkan sunnah. Tidak boleh. Apalagi sampai mengolok-olok ajaran Nabi. Bahaya. Kadang-kadang orang tidak suka kepada seseorang, orang mengamalkan sunnah. Kemudian dia nggak suka, ada masalah pribadi sebetulnya, misal. Tetapi yang diejek bukan iya, tapi yang diamalkan. Ada yang bilang itu sunnah. Ada contohnya? Ya, nggak boleh. Hati-hati. Nggak boleh. Bahkan bisa menjadikan kufur. Orang mengamalkan sunnah. A melihat B mengamalkan sunnah. Karena A nggak cocok dengan B, yang diolok-olok adalah sunnahnya. Nggak boleh. Orang pakai memanjangkan jenggotnya dikatakan kayak kambing misalkan. Orang memakai pakaian di atas mata kaki dikatakan kebanjiran. Pernah ada mendengar begitu? Ya. Kita dulu di SMA dulu itu sudah ada begitu. Saya kadang-kadang berpikir itu lagunya kok sama, maksudnya di mana ya? Dulu dari mana ya gitu kan? Kok seakan-akan kok sama saja gitu. Tapi ini kadang-kadang kan iseng, hanya iseng-iseng aja, untuk main candaan. Enggak boleh, ini ajaran Nabi. Tidak boleh diolok-olok. Ini. Jadi hati-hati. Jadi ini diantara ini apa? Bentuk yakni cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih balasan mencintai Nabi? Kalau ditanya, perhatikan, ada seorang Badui. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari ya, dari Anas bin Malik, ada seorang Badui mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma a'datta laha?" Qala hubbullah wa rasulihi. Qala anta ma'a man ahbabta. Jadi apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Kok kamu tanya hari kiamat? Apa kata Nabi? Apa kata dia? Jadi dia tidak menyiapkan amal yang banyak-banyak. Dia cuma mengatakan yaitu cinta Allah dan Rasulnya. Apa? Cinta Allah dan Rasulnya. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kau cintai. Jadi almarhum ma'aman ahabba. Seorang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Siapa yang dicintai? Jadi tentunya adalah ini apa? Rasul. Enggak ya. Nah, cinta Rasul semacam tadi. Termasuk mencintai Rasul adalah
Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak buat syariat, buat aturan-aturan yang lain, tidak. Maka ini kalau kalau diamalkan ini luas ya. Contohnya tadi, mengamalkan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Ini jabarkan di dalam kehidupan kita. Seorang ummahat misalkan, seorang istri misalkan. Maka perhatikan, seorang istri. Ketika kita memahami ini, contohnya dalam bermuamalah antara seorang suami istri. Seorang istri, Nabi mengatakan apa? Memerintahkan seorang istri agar taat kepada suaminya. Bahkan Nabi mengatakan apa? Seandainya Nabi boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang, niscaya Nabi memerintahkan siapa? Seorang istri untuk sujud kepada suami. Tapi kan nggak boleh. Artinya apa? Begitu besar hak seorang suami harus ditunaikan istrinya. Misalkan, ini dalam konteks kalau dijabarkan ya luas itu. Misalkan seorang istri tidak suka kepada suaminya, nggak senang dalam beberapa hal. Tetapi yang nggak disenangi ini sebetulnya tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Nah, untuk memudahkan itu, untuk supaya senang, apa yang dilakukan? Seorang istri pokoknya kan ada masalah dengan suaminya misalkan, kemudian dia marah atau apa, nggak mau taat lagi dengan suaminya, bahkan suaminya ditinggal. Tinggal masuk kamar, dikunci lah kamar, dibrek. Misalkan malam ditinggal sendiri, nggak mau. Nah, apa yang harus bagaimana untuk meluluhkan begitu supaya kita bisa meluluhkan hati kita? Apa? Para wanita pernah mengalami begitu? Pernah enggak? Di belakang ada orang. Bagaimana supaya ini kalau dibiarkan, ini kan berarti nuruti nafsu. Kalau dituruti, apa yang terjadi? Siapa yang merugi? Suaminya apa istrinya? Dituruti? Ya semuanya rugi. Tapi yang paling besar apa? Istri. Bahaya kan? Bahaya. Malam misalkan diajak suaminya nggak mau, dilaknat malaikat sampai pagi. Dilaknat malaikat sampai pagi. Nah ini bahkan disebutkan kalau seandainya seorang suami sampai begitu ya, seorang suami mempunyai luka, kemudian dia bersihkan dengan lisannya, mulutnya ini masih belum seberapa. Saking menunjukkan agungnya suami yang dilakukan oleh istri. Maka untuk untuk mengatasi, jadi menundukkanlah nafsu kita kepada syariat, ingat tadi. Walaupun kita nggak suka, nggak senang dalam hal ini, tapi kalahkan nafsu kita. Tapi Nabi memerintahkan kita untuk taat kepada suami selama tidak dalam hal maksiat. Ingat, selama tidak dalam hal maksiat, lakukan aja. Jadilah Anda misalkan dilihat suami, jadilah wanita yang solihah, yaitu apabila dilihat oleh suami menyenangkan. Walaupun jadi mau mangkel misalkan. Tapi karena cintanya kepada Nabi, kepada Allah dan Nabi, Rasul itu lebih besar daripada dirinya, ya udah, walaupun dirinya nggak suka, dirinya dikalahkan. Nggak, ini harus aku tetap bagaimana bisa menyenangkan suaminya. Apabila diperintah oleh suami, kerjakan langsung. Walaupun sebetulnya ya berat, karena habis ada dikecewakan suami, ada ini dan itu. Nafsu, tinggalkan nafsu kita, tinggalkan. Itu wanita yang salihah itu apa? Apabila idza nador ta ilayya saratkan. Jika kamu melihat, kamu pandang, dia menyenangkan kamu. Idza amartaha atau aska. Jika kamu perintah, dia taat. Semacam itu. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan ini. Karena Allah memerintahkan ini.
Sudah jadi nafsu dikalahkan. Kalau enggak, yang penting nggak suka ya sudah, bahaya. Iya kalau sempat taubat, kalau enggak, misalkan, apalagi ada masalah sedikit kemudian minta tak bisa, misalkan, ini bahaya loh itu, minta sedikit kemudian sudah pilih siapa, misalkan, pilih siapa, saya atau dia, misalkan. Loh, minta kemudian terus padahal gak disakiti suaminya misalkan ya. Kemudian apa? Sudah tinggalkan saya misalkan. Minta cerai, minta cerai. Padahal minta cerai ini kalau nggak ada sebab yang syar'i boleh nggak? Apa hukumannya? Kalau nggak tahu hukumannya ya berarti nyantai. Kok tahu takut? Apa hukumannya? Apa ya? Apa ya? Tidak? Loh, tidak bisa mencium bau surga, apalagi masuk mencium tok nggak bisa. Berat kan? Nah inilah maka ini pentingnya masalah menundukkan nafsu supaya menimbang dengan syariat. Yang diinginkan oleh nafsu kita itu sejalan dengan syariat apa tidak? Kalau tidak, tundukkan nafsu. Sesabar-sabarnya. Paling lama berapa sih sabar di dunia gitu kan? Kehidupan di akhirat itu kehidupan yang kekal. Berapa lama hidup di akhirat? Berapa tahun? Ya selama-lamanya, nggak ada mati kok, sudah nggak ada kematian lagi. Anda yakin nggak kalau nanti habis orang meninggal itu dihidupkan lagi di akhirat? Yakin nggak? Harus yakin. Itu ada bagian daripada iman kepada hari akhir. Beriman adanya kehidupan setelah kematian. Beriman bahwa manusia nanti akan dibangkitkan lagi. Nah ini lebih ringan. Untuk ketika ada suatu hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan, ada berat di hati ini. Bayangkan hidup di dunia sementara. Sekarang usia berapa? Matinya memang nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas mesti mati. Meninggalnya kapan nggak tahu, tapi mesti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan meninggal. Kemudian setelah meninggal apakah selesai? Kalau seandainya orang setelah meninggal itu kemudian sudah selesai, maka mumpung masih hidup, lakukan yang enak-enak, semuanya sesuai dengan kemauannya. Permasalahannya ada setelah manusia meninggal tidak selesai. Urusannya bukan selesai, bukan tamat, nggak ada riwayat kisah lagi. Ada kehidupan di dalam kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Demikian juga nanti dibangkitkan pada hari kiamat, akan dihisab, kemudian diberi balasan atas amal perbuatannya. Setelah itu diberi balasan. Terakhirnya di mana tempat terakhir manusia? Mungkin di surga atau mungkin di neraka. Habis itu tidak ada lagi kematian. Nah ini, apalagi kalau kita melihat ada sebuah hadis, ada orang yang ketika hidupnya di dunia ini senang terus, enak terus, tapi dia min ahli nar, termasuk penduduk neraka. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka, sebentar kemudian dikeluarkan, ditanya, apakah kamu pernah hidup senang? Apa jawabnya? Rabbi la, wahai Tuhanku, nggak pernah merasa hidup senang. Padahal di dunia senang terus, mulai kecil sampai mati. Tapi ahli nar, masukkan neraka, hilang kenikmatan semua itu. Akhirnya apa? Ini baru sebentar. Bagaimana kalau dia kufur, syirik, kekal di neraka? Sebaliknya, ada orang yang di dunia ini hidupnya susah dari sisi dunia, tapi dia min alil jannah, penduduk surga. Kemudian mati, kemudian dimasukkan ke surga. Kemudian dimasukkan ke surga sebentar, dikeluarkan, ditanya, kamu pernah susah nggak hidup? Apa jawabnya? Apa kira-kira? Pada hidupnya susah terus tuh ini. Dimasukkan ke surga sebentar, kemudian dikeluarkan, ditanya, pernah susah nggak hidupmu? Kamu pernah merasakan susah, hidup susah? Dia
Menjawab la, enggak pernah. Kan hilang, masih kalah, dimasukkan ke surga sebentar. Maka ini ikhwan sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah dan juga mahal, ini hal-hal semacam ini, keyakinan, keimanan semacam ini kadang bisa membantu untuk mendudukkan nafsu. Termasuk ada hadis tadi, bagaimana mendudukkan nafsu supaya tidak tidak berat untuk melakukan atau untuk mengamalkan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, maka kita perlu untuk terus belajar, mempelajari apa syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk mencintai Nabi, bagaimana kita berupaya untuk semangat terus mempelajari syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi. Minal Quran wa sunnah, berupa Al-Quran dan juga sunnah, sebagaimana dipahami oleh para sahabat, salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa? Bagaimana kita akan bisa mengamalkan sunnah tersebut kalau kita tidak mengetahui sunnah-sunnah tersebut dan juga ajaran yang dibawa oleh Rasul? Maka kita harus terus mempelajari dan mengkajinya. Dan ingat, di dalam menuntut ilmu, ketika kita tahu itu ada ilmu Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan juga kita tahu insyaallah akidah yang benar, kemudian mengajarkan Sunnah, maka niati karena Allah, Anda mencari ilmu. Yang bisa memberikan kefahaman adalah Allah, bukan ustaz. Maka jangan kemudian karena teman atau kalau banyak orang ikut. Kalau tidak banyak orang, yang orang sedikit nggak jadi ikut. Kalau teman datang, dia datang majelis ilmu. Kalau enggak. Nah, ini kita mencari ilmu karena Allah, untuk menghilangkan ketidaktahuan kita, kebodohan kita, dan juga nanti dari orang lain, supaya kita bisa beribadah dengan benar, supaya kita bisa beramal, berbuat, bahkan berucap dengan benar. Harus dengan apa? Ilmu apa? Kembali tadi, ilmu yang dibawa oleh uswah dan suri teladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini memberikan semangat kepada kita untuk terus berupaya menambah wawasan kita, ilmu kita, setelah itu mengamalkan di dalam kehidupan kita. Kemudian sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyanjungnya, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan, membuat sanjungan-sanjungan yang sangat berlebih-lebihan, yaitu hulu. Allah Ta'ala telah berfirman, yakni la taghlu fi dinikum, janganlah kalian gulu di dalam agama kalian, melampaui batas-batas yang telah ditetapkan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Janganlah kau sanjung aku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasara telah menyanjung Isa putra Maryam berlebih-lebihan. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka ucapkanlah hamba Allah, Abdullah wa rasuluhu, dan rasulnya. Jadi tidak boleh melebihi mengangkat Nabi, menyanjung Nabi, melebihi kedudukan sebagai seorang hamba. Maka tetap Rasul tidak mempunyai hak rububiyah dan juga uluhiyah. Hak rububiyah maksudnya apa? Misalkan bisa memberikan rezeki, atau juga anak, atau juga menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Itu hanya hak, itu rububiyah, hak Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga hak untuk disembah, tidak punya hak untuk disembah sedikit pun. Maka manusia terkait jadi dengan masalah sikap mauqif kepada Rasul SAW ini ada ifrat dan tafrid. Ifrat itu maksudnya berlebih-lebihan. Ini ifrat. Sampai akhirnya mengangkat Nabi ini dengan apa? Ya berlebih-lebihan. Sampai minta-minta kepada Nabi misalnya. Tidak boleh. Demikian juga yang kedua tafrid. Tafrid itu kelompok atau golongan orang-orang yang tidak mau peduli dengan Nabi. Tidak mau tahu tentang ajaran dan sunnah Nabi. Enggak mau pelajari sehingga tidak ngerti. Jadi meninggalkan. Enggak berikan perhatian. Ini juga tidak boleh. Yang ketiga adalah tawassut. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini mendudukkan bahwa Rasulullah SAW ini adalah sebagai hamba, sehingga tidak diangkat melebihi kedudukan sebagai hamba, tidak mempertuhan. Akan tetapi beliau adalah seorang Rasul, sehingga juga tidak diperlakukan kayak manusia yang lainnya, karena beliau seorang Rasul. Maka ia dengan membenarkan semua yang diperintahkan. Kalau yang diperintahkan oleh selain Rasul bisa benar bisa salah. Tapi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah benar. Mesti benarnya kita benarkan, membenarkan semua apa yang beliau perintahkan, termasuk menerima dan mengamalkan dalam kehidupannya. Kemudian mentaati semua apa yang beliau perintahkan. Ingat, apa yang beliau perintahkan taati sejauh kemampuan, lakukan sejauh kemampuan. Baik yang diperintahkan itu wajib atau sunnah, tidak usah ditanya dan jangan Anda bertanya ketika diperintah ini wajib apa sunnah. Karena para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada bertanya begitu. Baik perintah itu berupa wajib atau sunnah, lakukan. Nabi mengatakan, "Ma'amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Beliau SAW bersabda, apapun yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan sejauh kemampuan kalian. Sejauh kemampuan kalian. Wa ma nahaitum anhu fantahu. Apapun berkaitan dengan larangan, tinggalkan. Apapun yang aku larang untuk kalian, fantahu. Mudah selesai. Tinggalkan. Gitu aja. Jadi sebetulnya bisa nggak diterima kata-kata tidak mampu meninggalkan larangan, tidak mampu meninggalkan larangan. Aku belum mampu meninggalkan larangan. Ini bisa diterima nggak sebetulnya? Loh, nggak kerjakan kok belum mampu, tinggalkan mulai. Ada nggak orang ngomong begitu? Kadang ada. Kenapa Ustaz kok ada orang ngomong saya belum mampu meninggalkan larangan? Kenapa? Karena kok belum biasa. Sebab intinya apa? Belakang. Belum bisa mengalahkan hawa nafsunya. Sudah tahu dilarang masih sewenang. Saya dilakoni, dijalani. Kenapa? Nafsunya masih, hawa nafsunya masih belum bisa mengalahkan hawa nafsu. Maka tundukkan hawa nafsu kepada ajaran Islam, kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini. Jadi inilah jihadun nafas ini harus dilawan. Jihadun nafas. Maka yang terakhir kita butuh jihadun nafas ini. Kita masing-masing punya nafsu. Nafsu tidak dihilangkan tapi tundukkan. Ada jihadun nafas. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan jihadun nafas itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah memerangi hawa nafsu untuk ta'allumil huda, untuk mempelajari ilmu. Untuk belajar ilmu butuh. Belajar ilmu ngaji itu butuh mengalahkan hawa nafsu. Kalau enggak, tidak usah ngaji. Ngapain ngaji? Paling enggak gitu-gitu aja. Atau malah ada bisikan lagi, enggak usah ngaji. Kalau nanti kamu ngaji kamu kesinggung, kena kamu apa? Enggak enaknya enggak usah ngaji. Ada lagi bisikan, enggak usah ngaji. Nanti kalau kamu ngaji dapat ilmu enggak kamu amalkan, kamu malah disiksa. Disiksa kamu. Nah ini. Tapi harus ini bisikan-bisikan talbis iblis. Jihadun nafas untuk mempelajari ilmu syar'i. Yang kedua, jihadun nafas untuk mengamalkan ilmu itu. Mengamalkan ilmu itu. Anda insya Allah banyak yang didapat.
banyak hadis, banyak ayat. Amalkan. Minta tolong kepada Allah untuk bisa mengamalkan itu. Yang ketiga, jihadun nafas untuk bisa mendakwahkan, menyampaikan, mengajarkan kepada orang. Kalau enggak, kita akan cuek aja. Ngapain susah-susah sudah ngejak orang, ngejak yang baik-baik kok tambah dimarahin, tambah diomelin, tambah apa misalkan, enggak usah lah. Dan Nabi mengalami itu, bahkan mau dibunuh. Jadi jihadun nafas untuk bisa menyampaikan. Yang ketiga, yang keempat, jihadun nafas untuk sabar. Bisa sabar dalam menghadapi semua rintangan yang ada dalam rangka untuk mengamalkan ajaran dan mendapatkan ajaran sunnah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nah, sementara mungkin sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah kita tutup ya. Itu karena kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.